Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama video kali ini di podcast mengecek-ngecek bersama bintang tamu kita kali ini, yaitu bernama saudara Jo. Iya. Jo ini tinggalnya di pesisir selatan, tepatnya di Tausan. Dia sedang menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Iman Bonjol yang berada di Sungai Bangek, ya Jo? Iya betul. Dengan Damai jurusan apa? Al-Quran tafsir damai ya. Oh, Al-Quran dan Tafsir. Betul, betul. Oh, itu itu akan menjadi ustaz ya. Insyaallah. Oh, ustaz. Insyaallah. Oke. Oh, jadi di sini saya akan berbincang-bincang sedikit bersama saudara Jo ya. Tentang itu anak-anak yang istimewa, atau kita biasanya menyebut dengan anak berkebutuhan khusus ya Jo. Betul. Betul damai. Ya. Oke damai oke. Di kali ini saya ingin berbincang sedikit dengan saudara Jo. Baik, kita mulai saja bincang-bincang kita kali ini ya, Jo. Oke damai. Jadi saya akan bertanya-tanya atau mengulik pengetahuan Dajo tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini ya. Baik damai. Jadi sekarang saya mau bertanya kepada Dajo, apakah Dajo pernah mendengar kata-kata tunarungu? Kalau kata-kata tunarungu saya tidak pernah dengar damai. Ini baru pertama kali saya dengar namanya. Oh, baru pertama kali ya Betul Dajo. damai. Ya betul damai. Jadi Dajo tidak tahu ya apa itu tunarungu. Betul damai. Kalau kata tuli itu pasti sering mendengarnya Dajo kan? Oh, kalau kata tulis sering damai. Sering ya kan? Sering damai. Jadi oke. Nah kalau gitu, menurut atau pengetahuan Dajo lah, apa itu tuli itu? Sepengetahuan saya damai ya. Tuli itu orang yang tidak bisa mendengar. Oh, yang tidak bisa mendengar. Oke. Jadi ya bisa juga ya Dajo. Jadi kata tuli atau tunarungu tuli itu ada sebutan lainnya Dajo, yaitu tunarungu. Jadi itu hampir sama lah ya Dajo. Jadi tunarungu atau tuli itu seseorang yang mengalami hambatan pendengaran Dajo, sehingga dia mengalami fungsi dalam pendengaran itu kehilangan Dajo. Begitu damai. Iya, begitu Dajo. Jadi Dajo sudah tahu ya kan, atau sudah paham apa itu tunarungu ya? Paham damai. Paham ya. Paham. Oke. Nah, jadi Dajo tahu nggak kalau dalam tunarungu tersebut ada jenisnya loh Dajo. Tahu nggak kalau tunarungu atau orang yang mengalami hambatan pendengaran itu ada jenis-jenisnya Dajo. Apa aja tuh jenisnya damai? Jadi jenisnya itu ada 3 Dajo. Yang pertama itu yang seperti yang Dajo ketahui tadi, yaitu tuli. Itu tuli itu yang tidak mampu mendengar ya Dajo, yang tidak ada pendengarannya sama sekali Dajo. Tapi bisa difungsikan, pendengarannya itu bisa difungsikan melalui penglihatan atau perabaan Dajo. Kayak melihat gitu Ya, melihat tentang gerak-gerak bicara-bicara kita itu Dajo. Jadi mungkin dia paham lah Dajo apa yang kita bicarakan gitu ya. Ada juga yang tuli total Dajo. Itu ya tidak ada pendengaran sama sekali Dajo. Jadi kita hanya bisa membantunya dengan apa ya istilahnya, bahasa isyarat itu Dajo. Bahasa tangan itu. Iya. Dia tidak bisa
mempersepsikan bunyi lah ada juga kayak gitu, mempersepsikan bunyi. Itu yang tuli total dah Jo. Yo. Ada juga yang kurang dengar. Kurang dengar itu dia masih ada sisa-sisa pendengarannya dah Jo. Dan masih bisa kita bantu juga orang tersebut memakai alat bantu dengar saja. Oh, iya. Ada alat bantu yang dengar Iya, yang iya. di telinga itu mana Jo. Iya, iya. Yang pada saat zaman sekarang ini berkembang. Jadi Dajo udah tahu ya apa itu jenis-jenis dari tunarungu atau yang orang yang mengalami hambatan pendengaran ini ya. Ya, paham. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dajo. Dajo tahu nggak penyebab dari hambatan pendengaran tersebut apa saja Menurut saya penyebabnya? penyebab orang mengalami tuli atau tunarungu yang telah disebutkan seperti Damai sebutkan tadi ya, mungkin itu bisa jadi bawaan lahir kan? Bawaan dari lahir Bawaan ya. dari lahir bisa jadi Damai. Bawaan dari lahir atau dari keturunan orang tuanya ya Dajo. Itu Damai. Ya, kalau bawaan dari lahir itu bisa jadi anak itu mengalami hambatan pendengaran juga Jo. Atau ada orang tua yang misalnya orang tuanya menikah dengan orang tua, misalnya kan orang tuanya laki-laki dan perempuan ya Jo. Salah satunya ada yang mengalami hambatan pendengaran Jo. Entah itu dari orang tua laki-lakinya atau perempuannya. Berarti itu sama dengan keturunan ya? Ya keturunan. Jadi sehingga ada kemungkinan ketika anaknya lahir, anaknya tersebut mengalami hambatan pendengaran Jo. Oh, Iya. Ada juga yang saat anak mengandung Jo. ibu mengandung. Ya ibu mengandung ya, ibu mengandung. Iya, Sorry, ibu salah. mengandung, iya. Ini sudah pertengahan malam ya Jo. Ada juga yang ibu yang mengalami istilahnya terserang penyakit lah Jo, atau kayak keracunan gitu ada keracunan. Penyakitnya itu bisa seperti ibu terserang penyakit rubella lah Jo. Ada juga yang keracunan itu seperti apa ya, seperti keracunan darah lah Jo, yang sehingga membuat anak itu ada fungsi dalam janinnya itu mengalami hambatan pendengaran aja ya. Dan ada juga faktornya saat anak lahir dan setelah lahir Jo. Saat lahir anak itu mengalami apa ya, terserang penyakit lah. Itu Jo, terserang penyakit saat lahir dalam apa ya namanya, alat kelamin atau rahim ibunya itu terkena sesuatu penyakit lah Jo. Itu bisa jadi juga yang menyebabkan anak mengalami hambatan pendengaran ketika anak keluar. Anak itu rahim ibunya terserang penyakit, salah satu penyakit lah Jo. Ketika anak keluar berdampak kepada anaknya itu Jo ya. Jadi ada juga yang setelah lahir, itu kecelakaan lah Jo, yang sehingga menyebabkan anak benturan pendengaran kepala atau benturan di kepala atau benturan yang di telinga lah Jo ya. Jadi gitu yang Jo. menyebabkan hilang. Itu yang menyebabkan hilang pendengaran, bisa juga dari kecelakaan Jo ya. Jadi Jo udah tahu ya apa itu penyebabnya. Tahu nih. Berarti banyak juga ya Rajo penyebabnya Rajo. Ya, dan juga banyak ya Dajo, damai. Nah, Banyak juga penyebabnya Damai ya. Ya. Sorry Damai. Mau Damai terbawa suasana malam Damai. Ngopi dulu. Astagfirullah. Tengah malam ini. Hampir subuh ini Dajo ya. Ya, banyak juga ya Dajo yang mengalami penyebab anak mengalami hambatan pendengaran itu Dajo. Enggak dari bawaan dari lahir saja ya. Ada faktor-faktor lain lah yang menyebabkan anak itu mengalami hambatan pendengaran Dajo. Jadi itu. Terima kasih juga ya Damai ya. Berkat penjelasan dari Damai saya jadi tahu sedikit demi sedikit tentang tunarungu atau Tunarungu Dajo. Tunarungu. tunarungu. Iya, tunarungu.
Awak Tunarungu ya, dia. saya Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Raja. Satu ya. Satu ya. Tunarungu aja ya. Ya. Atau orang yang tuli. Iya, tuh yang tuli ya. Terima Rajo. kasih Damai ya. Ya, tuli itu kan jenisnya Rajo. Hmm. Jadi gitu. Itu apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan itu Oke, Damai. saya bagi-bagi juga lah. Oke Damai, terima kasih Rajo. informasinya Damai Ya, sama-sama Rajo ya. Alhamdulillah. Nah. Tambah ilmu Damai. Nah, ini di luar konteks ya Rajo ya. Baik Damai. Enggak ada di skip ya Rajo Oke. ya. Iya. Nah, Oke, Damai. ini saya lupa juga nulis skipnya Rajo. Apa Damai? Apa Nah, namanya? Sepertinya itu- malam ini menyenangkan Damai ya. Iya. Nah, menurut Dajo ya, sepengetahuan Dajo aja lah. Dajo pernah melihat anak-anak yang tuna atau yang tuli itu ya? Atau pernah melihatnya enggak? Kalau pernah melihat pernah aja. Cuman kalau ngajak ngobrol mungkin belum aja. Ya. Belum. Yang dari Dajo lihat itu ciri-cirinya seperti apa atau ciri-ciri yang dari karakteristiknya lah ya. Karakteristiknya tahu dah Dajo ya. Atau ciri-ciri yang nampak lah ketika Ketika seseorang mengobrol dengan dia misalnya itu aja. Damai. ketika seseorang yang bisa ngobrol lah, mengobrol lah. Ya, Ciri-cirinya. kalau saya lihat namanya kalau orang-orang yang ngobrol sama orang-orang yang kayak tuli atau tunarungu tadi ya, yang ngomongnya kayak dengan kesabaran atau lebih dekat gitu. Kayak menyentuh anak itu kan misalnya. Oh kan. ya, karena dia mengalami hambatan Ah. pendengarannya, disentuh kayak gini ya, Disentuh gitu, ditepuk ya. dulu ya. Iya. Terus Kadang-kadang saya lihat ada juga yang kayak memberikan bahasa-bahasa istilah gitu. bahasa isyarat Nah, namanya. bahasa isyarat namanya. Mungkin sebagian anak ada yang tahu, mungkin sebagian ada yang tidak. Ya, mungkin tuh seiring berjalannya waktu. Seiringnya berjalannya waktu. Pasti anak yang mengalami hambatan pendengaran itu pasti tahu Betul. lah bahasa Betul. isyarat itu. Betul. Nah, dari ciri-ciri fisiknya apa yang Dajo ketahui anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran, atau apakah ada perubahan dalam fisiknya ya ketika anak itu mengalami hambatan pendengaran? Tapi Apakah ada perubahan fisiknya yang signifikan atau Iya. yang terlalu iya. tampak lah atau terlalu terlihat lah fisiknya itu berubah ketika dia mengalami hambatan pendengaran? Ya mungkin itu aja yang jadi perubahan aja. Mungkin kayak mentalnya itu Ya, Jadi mentalnya. perubahannya. kayak dijauhi dari teman-teman misalnya kan, Ya, karena tidak mendengar gitu kan. ya. Apalagi permainan-permainan yang memang menggunakan telinga aja. Oh, Damai. telinga. Sorry Damai. Mungkin Iya. itu penyebab Damai. Ciri-cirinya. Gara-gara itu kan Karakteristik. badannya jadi kayak tidak bersemangat lagi hidup. Oh, jadi dia seperti Betul. apa ya? Menarik diri lah dari lingkungannya ya. Betul. Dia Menyendiri gitu. Menyendiri aja Ya, dia jadi karena kita- dia tidak. Ya, jadi kita sebagai seorang yang gimana ya? Yang harus peduli akan hal itu. Ya, gitu. peduli gitu. Damai. Jadi kita harus memperhatikan lah. Memperhatikan. Ya, itu. Jangan Harus diperhatikan. diasingkan gitu. Ya, jangan diasingkan. Kapan perlu kita tarik kembali dia dalam Kita bimbing. lingkungannya Iya, ya, betul. agar Betul dia sekali, tidak ibaratnya dia tidak merasa Frustasi. tersendiri lah. Tersendiri atau Ya. frustasi nanti menyebabkan Ya. hal yang tidak diinginkan. Iya ya. Itu ya. Ya. Kayak ciri-cirinya itu menarik diri ya. Ada juga yang karena dia apa tuh sensitif. Sensitif. Dia Ya. itu sensitif sekali Rajo. Ketika kita kan yang bisa ngobrol, yang bisa bicara ya. Ketika kita bicara dan anak itu ada. Misalnya anak itu misalnya di depan sana ya Rajo ya. Nah, ketika kita bicara dan kita melihat anak tersebut merasa apa ya? Merasa dia yang kita obrolkan gitu Rajo. Jadi dia ibaratnya dia sangat sensitif sekali Rajo. Iya. Yo, orang ini ngomongin saya nih kayaknya nih. Hmm. Karena dia tidak ada pendengarannya ya. Jadi dia merasa sensitif aja gitu Iya, Rajo. Betul Damai. Apalagi dia tidak diajak ngobrol ya. Hmm. Itu dia sensitif atau merasa tersinggung. Hmm. Orang ini ngomongin saya nih kayaknya. Hmm. Gitulah Rajo. Iya. Kalau untuk ciri-ciri fisiknya itu Rajo,
mungkin kayaknya nggak ada lah ya Rajo. Mungkin sebenarnya yang saya pengetahuan saya itu kayaknya nggak ada lah Rajo. Ciri-ciri fisiknya itu. Iya. Namun ciri-ciri fisik seperti berbicaranya lah Rajo, atau bicara yang dia lontarkan itu kan kalau ciri-cirinya nggak jelas seperti kita ya. Ada kalau anak tunarungu itu kalau yang yang mengalami hambatan pendengaran itu Rajo, ngomongnya nggak seperti kita. Oh, Sulit. belibet gitu. Ya sulit dia ngomongnya Rajo, seperti dia mengeluarkan bicaranya itu Betul, susah Rajo. Betul. Jadi ya kalau itu sih ada apa ya Rajo, ada solusinya lah atau stimulasinya lah Rajo ya. Seperti kalau cermin artikulasi tahu lah Rajo nggak? Apa itu? Saya itu kan cermin tuh Rajo. Jadi itu kayaknya untuk melatih bahasa anak itu lah, berarti u e o. Itu Jadi kan kita harus praktekkan gitu. kita praktekkan ke dia lah Rajo. Supaya anak itu kemampuan bicaranya berkembang Rajo. Gitu. Tapi gimana kalau misalkan orang yang tuli itu sudah besar, gimana cara ngajarkan gitu? Jadi kalau yang seperti besar itu mungkin kalau dia mungkin nggak susah juga ya Rajo, seperti yang saya sebutkan tadi yang sudah bapak-bapak itu. Namun kalau dia masih ada kemauan untuk meningkatkan kemampuan, kalau untuk kemampuan bicaranya mungkin itu nggak susah untuk mengembangkannya lah Rajo. Iya. Karena kalau untuk mengembangkan bicaranya itu ya dari sejak kecil Rajo. Betul. Jadi kalau orang tuanya sudah tahu anaknya yang mengalami hambatan pendengaran, itu harus dikasih dikasih dukungan seperti di sekolah, disekolahkan anak tersebut di SLB atau sekolah luar biasa ya Rajo. Supaya anak itu mengembangkan kemampuannya ya. Ibaratnya itu dibimbing lah. Ya dibimbing, didukung dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak peduli sama sekali dengan anaknya, ya dia lepaskan aja ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin itu salah satu penyebabnya lah ya. Anak itu tidak bisa sama sekali lah aja ya. Namun ya itu kalau mengembangnya dari sekolah dulu ya juga. Kalau dari sekolah itu baru bisa dari gurunya itu bisa dikembangkan lagi apa yang terjadi pada anak ini ya kan. Bisa ibaratnya diidentifikasi lah Rajo. Seperti dilihat dulu anak ini mengalami hambatan pendengaran pada jenis apa ya kan. Jadi baru dikasih dikasih pengajaran lah apa yang cocok buat dia. Betul. Apa yang bisa dikembangkan dari dia, baru guru tersebut kayaknya dia apa ya, apa yang cocok dikasih pengajaran kepada dia dan dilaksanakan. Mungkin itu bisa menambah gitu. Bisa mengembangkan lah apa yang dimiliki anak, bicaranya seperti menggunakan cermin artikulasi tadi lah Rajo. Betul, bisa kayak gitu. Ada juga yang bisa mengembangkan, enggak itu aja ya Rajo, ada juga yang mengembangkan kemampuan lainnya lah. Atau bisa juga mengembangkan bakatnya Rajo. Seperti apa bakatnya anaknya tersebut kan, misalnya dia suka menggambar, itu bisa dikembangkan lagi potensi dari anak tersebut. Apa yang bisa digali oleh anak tersebut kan. Itu misalnya dia membuat lukisan, bisa buat karya-karya yang mengagumkan lah ya Rajo ya. Itu bisa dikembangkan. Karena dia kan hanya mengalami hambatan pendengaran aja ya Rajo ya. Itu kan masih dia bisa melihat apa yang terjadi dalam sekitarnya. Berarti orang yang nggak bisa bicara atau bisu itu karena faktor penyebab pendengaran atau gimana? Ya bisa jadi juga itu karena faktor
dari pendengarannya lah Jo, sehingga dia mengalami kesulitan berbicara. Karena dia kan pendengaran ini kan nomor satu ya Rajo ya. Iya. Seperti kita, apalagi kalau ngomong-ngomong pertama itu ya kan. Karena sama kayak anak kecil baru bicara gitu. Ya. Apa yang dia dengar itu yang dia ucapkan. Itu yang dia ucapkan, seperti ma kan, pa. Jadi itu bisa mengakibatkan juga Rajo. Karena apa ya? Kosakata yang dia miliki itu tidak ada atau tidak ada sama sekali Rajo, atau ya tidak ada sama sekali, karena kan dia mengalami hambatan pendengaran. Itu gimana mau mengucapkan atau mengingat suatu kata-kata lah ya Rajo ya. Sedangkan dia tidak mendengarkan. Sedangkan dia tidak mendengar sama sekali. Gimana dia mau mengucapkan ya Rajo ya. Itu yang sehingga menyebabkan anak tersebut kesulitan dalam berbicaranya Rajo. Ada juga yang bisa mendengar cuman tidak bisa berbicara. Itu berbeda juga Rajo. Itu yang itu namanya tunawicara Rajo. Tunawicara. Bicara namanya Rajo. Bicara, bukan bicara. Itu yang hanya mengalami itu. Saya belum dapat ilmu lah Rajo ya, belum bisa di-share lah kepada Rajo ya. Apa itu tunawicara ya. Itu Rajo. Ada yang apa namanya, anak yang mengalami hambatan pendengaran tersebut mengakibatkan juga anak tersebut mengalami keterlambatan bicara lah ya Rajo ya. Kalau tidak kita kembangkan ke bicaranya, yaitu semakin hilang berbicaranya Rajo, atau bahasanya lah ya.